Baik, kembali lagi di channel saya, Ade Umbujanga. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat stempel menggunakan CorelDRAW X7. Jadi langkah yang pertama, kita mengklik atau memilih ellipse tool atau F7 pada keyboard, lalu buat lingkaran. Sesudah kita mengklik objek ellipse tool, pastikan teman-teman menekan tombol kontrol pada keyboard, tekan tombol kontrol dan buat lingkaran seperti ini. Sesudah itu tombol kontrolnya dilepas. Sehingga manfaat dari tombol kontrol ini adalah lingkaran ini betul-betul bentuknya seperti bola. Karena tanpa tombol kontrol maka lingkarannya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, jadi kalau tombol kontrol itu adalah bantuan untuk memudahkan kita membuat lingkaran seperti ini. Ini misalnya begitu saya tarik drag tanpa menekan tombol kontrol, maka hasilnya demikian. Tetapi begitu sementara saya drag, begitu menekan tombol kontrol, tak hasilnya demikian. Ya. Jadi selama kita tekan tombol kontrol, mau diperbesar, perkecil, tetap hasilnya dan lingkarannya bulat seperti ini. Oke, kalau sudah lepas tombol kontrol. Oke, ini contoh. Terus yang berikut ya, tadi lingkaran yang sudah dibuat, teman-teman bisa menekan huruf P pada keyboard, sehingga gambarnya ini berada pada posisi layon yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan seperti ini. Sehingga bisa di drag seperti ini juga, diklik kiri, drag ke sini bisa, tetapi ini posisinya masih belum sempurna. Tetapi kalau menekan tombol tombol pada keyboard, maka lingkarannya ini berada pada tengah-tengah daripada sebuah layon yang sudah disiapkan. Tengah, teman-teman bisa menduplikat atau Ctrl C, Ctrl V, atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl tambah D pada keyboard untuk menduplikat lingkaran ini. Jadi di sini saya menduplikat lingkarannya menjadi 3 bagian. Jadi ini posisi terseleksi, Ctrl D satu kali, oke. Ctrl D satu kali. Ini bisa digeser dulu. Ini juga bisa digeser. Jadi yang pertama, pada garis yang pertama ini saya pilih ukuran menggunakan ukuran 3,0 mm. Maka garisnya akan sedikit lebih tebal. Oke, lingkaran yang kedua ya, lingkaran yang kedua saya perkecil sedikit. Ini saya drag pindah. Demikian saya juga tekan tombol P pada keyboard ya. Atau misalnya ini P, maka hasilnya berada pada posisi tengah. Ini teman-teman bisa drag geser lagi seperti ini. Seperti ini. Tekan huruf P pada keyboard. Oke. Ini seharusnya untuk membuat stempel, garis yang kedua ini akan mepet dengan garis yang pertama. Oke. Jangan lupa selalu tekan huruf P. Jadi garis yang kedua ini saya beri ini bisa diklik, aktifkan garis yang kedua. Pilih tadi yang garis pertama 3,0, di sini saya gunakan garis yang kedua 2,5. Oke. Kalau sudah, kita pergi ke objek atau lingkaran yang ketiga. Ya. Di sini saya perkecil. Tekan huruf P pada keyboard. Oke. Di sini saya berikan garis 2,0. Oke, berarti sedikit lebih kecil. Pertama, lingkaran yang pertama itu saya menggunakan outline 3,0. Yang kedua saya gunakan outline 2,5. Sedangkan yang ketiga saya menggunakan garis outline width-nya 2,0. Oke, yang berikut sesudah lingkarannya disesuaikan menjadi 3 objek, sekarang kita masukkan teks ke objek ke dalam area gambar stempel ini. Jadi caranya
Yang pertama, sebelum kita mengetik tulisan, maka kita harus membuat garis satu lagi sebagai garis untuk membantu kita memberi teks melengkung dalam sebuah objek ini. Saya tekan Ctrl supaya bulatannya pas, ya. Kalau sudah, saya tekan huruf B pada keyboard. Oke. Mungkin segini cukup, atau mau diperbesar lagi bisa ditarik, tekan huruf B. Atau kalau kebesaran teman-teman bisa perkecil kembali seperti ini, terus tekan huruf B. Jadi sesudah objek yang keempat ini dibuat, ya, di sini saya menggunakan radius atau ketebalan dari garis ini saya menggunakan 2,0 mm. Oke, demikian. Jadi apabila garis ini sudah terbentuk, ini adalah fungsinya untuk dudukan teks, ya, teks, huruf atau tulisan yang nanti akan kita buat di sini. Jadi langkah yang pertama untuk membuat teks, kita pergi ke text tool, ya, atau huruf A pada toolbar, ya. Drag kursornya dan bawah ke garis keempat, ya. Karena apa? Garis keempat ini, kalau hitungan dari atas 1, 2, 3, garis yang barusan dibuat tadi itu adalah garis bantuan untuk kita bisa mendudukan huruf atau kata yang nanti akan dibuat melingkar atau melengkung sesuai dengan garis yang barusan dibuat. Teman-teman pastikan sesudah pilih teksnya, pastikan kursornya ini di bawah pada garis keempat dan harus akan muncul tulisan A plus, terus muncul @g seperti yang terlihat di tutorial ini. Kalau sudah terlihat seperti ini @g, itu baru bisa kita klik untuk bisa menulis lingkaran melengkung, ya. Jadi contoh di sini saya membuat tutorial Corel Draw seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa rubah 36 atau saya blok dulu. Di sini saya rubah ukuran hurufnya 36. Kalaupun masih kurang bisa ditambah 48. Oke. Kalau sudah, hurufnya ini bisa diputar sehingga gambar yang ini dari tutorial sama drawnya ini dia bisa sejajar horizontal, ya. Ini saya pilih pick tool, ini saya geser ke kanan. Ini lepas. Sudah. Baik, langkah yang berikut, jika teksnya sudah sesuai dengan keinginan, sudah pas, ya, teman-teman hilangkan garis bantu itu. Teman-teman klik garis bantunya dan tekan Ctrl tambah key pada keyboard, ya, sehingga garis bantu ini saya klik pas, saya geser, dan ini bisa dihilangkan karena tadi posisi huruf teks sama garis bantu ini masih satu. Jadi Ctrl key itu gunanya untuk memisahkan sehingga lingkaran ini bisa dihapus atau digeser. Yang berikut buat garis bantuan lagi satu kali, jangan lupa tekan Ctrl buat lingkaran seperti ini. Kalau sudah, huruf B pada keyboard. Di sini saya kasih garis bantuannya 1,5 mm. Terus untuk membuat tulisan bagian bawah lengkung seperti di atas, saya pilih teks dan pastikan di sini pada garis keempat, ya, garis yang barusan dibuat tadi, sampai muncul tulisan @j seperti ini. Klik satu kali. Belum. Ctrl Z. Klik. Ini. Di sini saya ketik Stimicom. Teman-teman blok diperbesar 36 size-nya atau lebih 48. Oke.
Jika sudah, teman-teman geser saja seperti ini, klik kiri geser. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman lihat yang namanya mirror text horizontal sama mirror text vertikal, itu ada di property bar paling atas. Jadi dalam kondisi teks ini terseleksi aktif, klik mirror text horizontal satu kali, klik mirror text vertikal satu kali, maka tulisannya terbalik seperti ini. Oke, ini saya bisa klik kiri tahan, drag turun ke bawah sedikit seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal teman-teman sesuaikan bagiannya, apa terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, tinggal diklik kiri geser seperti ini. Oke, yang berikut di sini kita akan tambahkan logo bintang pada stempel. Jadi pada bagian sini dan bagian sini pada tempat yang kosong untuk mempercantik bagian dari stempel ini sendiri. Jadi yang pertama kita pilih yang namanya Star Tool. Itu ada pada alat yang ini di bawah lingkaran yang tadi. Teman-teman klik saja panah ini, klik kiri. Di sini ada star ya. Oke, kita pilih star. Lalu buat bintang seperti ini. Disesuaikan ya. Kalau logo stempelnya besar bisa besar, kalau stempelnya kecil kita sesuaikan seperti ini. Teman-teman drag ini pindahkan ke sini. Kalau sudah klik double pada gambar ini, klik double. Di sini kita kasih warna hitam. Oke. Objeknya ini kita duplikat, Ctrl D, geser ke kanan, pindahkan ke sini. Oh ya, saya masih lupa. Jadi tadi ada garis bantu untuk tulisan Stimicom ini sendiri. Teman-teman klik saja di garis bantu yang tadi dibuat. Sebelumnya teman-teman kontrol tambah key pada keyboard sehingga garis bantu sama teks Stimicom ini sudah terpisah. Jadi di sini saya klik sesudah menekan tombol control key, klik pada lingkaran bantu ini delete. Oke, maka teksnya tidak ikut terhapus. Karena kalau tadi tidak diseleksi untuk control key, maka garis bantu sama teks Stimicom ini sendiri pasti akan hilang atau terhapus. Kalau mau kreatif atau berkreasi sendiri, bisa di bagian tengah ini ditambahkan gambar atau logo, atau juga bisa kreasi sendiri membuat garis seperti ini. Buat garis seperti ini, tinggal di sini dikasih warna hitam. Oke.
sudah, stempelnya sudah jadi. Tinggal teman-teman atur sendiri tulisannya, hurufnya warna apa, bentuknya warna apa. Begitu juga tulisan yang bawah Stimikom. Jika tulisan yang belum pas, bisa diatur, bisa di-drag ke kanan, ke kiri, disesuaikan. Demikian juga yang tulisan tutorial Corel. Stempel yang tadi kita desain sudah jadi. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman untuk ikuti terus tutorial dari awal, karena ada beberapa bagian yang perlu kita butuh konsentrasi penuh untuk bisa mengikuti tutorial dari awal, sehingga memudahkan kita untuk mendesain. Karena banyak kesalahan, ada yang buat lingkaran seperti ini tanpa menekan tombol kontrol, sehingga kadang seperti bentuk telur ayam bebek biasanya. Baik, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share.